Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Hanifah? Apa Ibu Hanifah sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Kok kayaknya wajahnya lelah sekali ya? Saya juga sehat Ibu. Kita memang selalu harus ceria Bu ya. Banyak permasalahan yang kita hadapi, tapi harus selalu banyak ketawa gitu. Ya. Kira-kira ada keperluan apa Bu Ibu menghubungi saya? Mungkin ada sesuatu yang apa gitu kan? Ya, begini Bu, saya kan udah beberapa hari ini memang ingin berbicara dengan Ibu ya kan. Apakah Ibu hari ini ada waktu luang untuk kita membahas sedikit masalah yang saya hadapi ini? Insya Allah ada waktu Bu hari ini. Kebetulan saya juga nggak sibuk. Alhamdulillah ada waktu. Alhamdulillah, baik Bu. Jadi begini Bu ya, saya kan selama di kelas ini ada permasalahan tentang minat anak-anak saya lihat agak berkurang selama ini. Nah, dari situ saya merasa perlulah saya meminta pendapat dari Ibu, mungkin ada solusi bagaimana yang bisa Ibu berikan saya begitu sebagai pencerahan agar nantinya anak-anak saya di kelas itu bisa maksudnya bisa adalah lagi minat belajarnya begitu. Berarti tujuan Ibu menghubungi saya berarti ingin menyelesaikan masalah Ibu tentang kurangnya minat belajar siswa dalam kurangnya minat belajar siswa di kelas Bu ya? Iya betul. Kira-kira kalau menurut Ibu mengapa anak itu bisa kurang minat dia belajar itu menurut Ibu kenapa? Itulah Bu, mungkin kan selama ini saya kan mungkin karena terlalu sibuk ya, terlalu sibuk dengan pekerjaan lain, jadi anak-anak agak terabaikan. Jadi sehingga saya dalam mengajar itu kadang-kadang tidak, maksudnya mengajar membuat medianya kadang tidak semaksimal yang seperti biasanya begitu Bu. Berarti yang saya tangkap di sini kurangnya minat belajar siswa karena pembelajaran ataupun media yang Ibu ajarkan itu kurang menarik gitu Bu ya? Nah, mungkin itu salah satunya. Jadi lalu Ibu ada kepikiran nggak maksudnya ke depannya Ibu akan membuat media seperti apa mungkin yang bisa membuat minat belajar siswa itu ataupun anak-anak bisa termotivasi mungkin? Ada sih Bu, pasti kita punya rencana untuk supaya membuat anak-anak kita itu lebih aktif ya kan, lebih maksudnya kreatif dalam belajarnya. Cuman selama ini memang belum maksimal saya lakukan begitu Bu. Rencana ada, cuman belum karena waktu saya terlalu sibuk ya, jadi belum sempat.
Jadi tadi Bu katanya sudah ada rencana ingin membuat media. Media pembelajaran yang seperti apa yang kira-kira menurut Ibu itu bisa membangkit minat belajarnya siswa? Saya rasa banyak ya cara bisa kita lakukan dengan berbagai macam model pembelajaran ya. Berbagai macam model pembelajaran bisa kita lakukan. Salah satunya dengan model pembelajaran TGT itu. Yang ada di situ di dalamnya nanti ada permainan juga di situ kan. Ada dengan game-game begitu. Jadi saya rasa kalau itu karena kita membagi kelompok nanti di dalam itu. Cuman saya rencananya mau saya buat seperti itu. Cuman itulah Bu, terkendala dengan kegiatan-kegiatan yang lain banyak membuat kita sibuk ya kan. Jadi tidak maksimal untuk melakukan pembelajaran di kelas begitu. Oh, berarti terkendalanya dengan waktu Bu ya? Iya betul. Karena kan saya ada juga tambahan pekerjaan yang lain Ibu, yang memang kadang-kadang nggak bisa ditinggal ya kan. Uh, dengan sibuk dengan pekerjaan itu harus bukan maksudnya tidak bisa dikesampingkan, memang harus begitu. Jadi yang tugas kita guru memang harus sama-sama terlaksana, ini harus bisa kita kerjakan, yang ini juga harus siap begitu. Makanya agak terbengkalai untuk anak-anak sedikit gitu. Iya. Makanya saya bingung sekarang ini. Berarti Ibu harus betul-betul harus mengatur waktu ya, mengatur waktu untuk kegiatan-kegiatan yang lain, juga harus menyiapkan waktu untuk pembelajaran anak-anak di kelas Bu ya. Iya betul. Kira-kira kapan ini akan Ibu mulai dengan pembelajaran-pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan? Segera Bu, karena kan kalau misalnya kita membuat berlama-lama kita biarkan anak-anak seperti itu, saya rasa anak-anak bukan makin bertambah pengetahuannya kan, makin lama kalau kita berlama-lama rasanya anak makin sibuk dia dengan bermain yang tidak berguna begitu. Ya, tapi rencana saya mau buat nanti secepatnya lah Bu, agar apa namanya minat anak-anak ini bisa kembali nanti dan nilainya juga bisa meningkat gitu. Mungkin selain model-model pembelajaran, ada nggak mau bayangan Ibu untuk hal-hal yang lain, maksudnya yang bisa memotivasi belajar siswa? Mungkin dengan kita tampilkan video-video pembelajaran ya Bu, video-video yang menarik gitu. Bisa juga dengan kartu-kartu bilangan atau kartu-kartu tulisan yang memang mengacu kepada pembelajaran begitu. Yang intinya memang di situ harus ada unsur permainannya. Saya lihat anak-anak memang yang namanya anak SD kan, anak kelas 4 itu masih banyak bermainnya. Makanya saya lihat kalau sekarang belajar mereka kan banyak disibukkan dengan hal yang tidak jelas begitu Bu. Iya. Kira-kira Ibu untuk melakukan semua itu butuh dukungan dari orang lain nggak Bu? Misalnya dari sekolah, kepala sekolah, atau wali murid gitu? Oh sudah pastilah Bu, kalau itu pasti butuh dukungan apalagi dari orang tuanya ya kan di rumah. Kalau tanpa dukungan orang tua saya rasa pembelajaran di sekolah pun tidak ada arti ya kan, karena kita habis memberikan pelajaran di sekolah kalau di rumah dia tidak mengulang lagi, orang tuanya tidak mengingatkan, saya rasa sama aja ya kan, nihil juga hasilnya. Kemudian saya di sekolah juga sangat butuh dukungan dari teman-teman, dari kepala sekolah, karena kita kan nggak mungkin melakukan sesuatu itu tanpa dukungan. Kayak misalnya kita mau menampilkan video nih, tanpa dukungan dari sekolah kan, dari mana kita mau ambil infokus, dari mana kita pakai listriknya begitu bukan? Iya. Nah, sudah pasti dukungan dari sekolah itu sangat besar, dan dari teman-teman juga sangat besar dukungannya. Saya juga sering juga bertanya-tanya dengan kawan bagaimana kan
kenapa anak-anak saya sekarang ini agak menurun lah belajarnya, saya bilang begitu. Dan juga mereka memberikan solusi-solusi begitu, cuman inilah Bu kendala saya selama ini. Berarti Ibu kedepannya akan membuat video-video pembelajaran mungkin Bu ya. Terus kira-kira ada nggak lain selain media, metode tadi, ada nggak hal-hal yang lain yang bisa Ibu lakukan untuk memotivasi siswa tersebut? Hal yang lain, apa ya, mungkin dengan membawa mereka ke ini ya, maksudnya kan membawa mereka untuk belajar di luar, saya rasa itu lebih menarik juga untuk anak-anak ya. Selama Iya. ini memang jarang saya lakukan, tapi saya punya rencana begitu sekali-kali nanti membawa anak-anak keluar untuk belajar begitu. Berarti rencana Ibu sudah sangat matang Bu ya untuk memperbaiki permasalahan yang ada di kelas Ibu Bu ya. Insya Allah Bu. Kira-kira Ibu ada nggak maksudnya punya tolak ukur mau sampai maksudnya kalau kita ukur sampai berapa poin berapa nanti Ibu mau anak-anak itu bisa, misalnya anak-anak Ibu lebih fokus ke pembelajaran yang Ibu berikan gitu. Kalau sekarang misalnya di level 6 misalnya, nanti Ibu mau anak-anak sehingga dengan pembelajaran yang Ibu berikan itu mau sampai ke level berapa gitu tolak ukurnya. Kalau sebenarnya saya mau level yang maksimal ya Bu, cuman ya kan nggak mungkin dia maksudnya pasti dia perlu tahapan-tahapan begitu kan, nggak mungkin instan dari bawah langsung naik ke atas begitu. Mungkin dengan kita berikan pembelajaran-pembelajaran yang dengan berbagai macam metode dengan model-model pembelajaran yang baik yang memang betul-betul kita berikan dengan video-video pembelajaran yang memang menarik untuk mereka, saya rasa dari level yang awalnya rendah itu bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi sih begitu. Saya mau sebenarnya anak-anak saya lebih maksimal, bisa mencapai level 10 kalau bisa. Cuman kan kita hanya bercita-cita ya kan, mungkin ya perlu tahapan lah Bu. Insya Allah bisa Bu ya. Terus yang saya tangkap ini ya dari pembicaraan kita, program Ibu sudah bagus. Kira-kira kapan akan Ibu lakukan itu? Rencananya dalam waktu dekat ini Bu. Dalam waktu dekat ini saya akan membuat semua itu. Ini pun kita udah mau memasuki penilaian UTS ya kan, ujian tengah semester. Jadi jangan sampai mereka terlewati UTS-nya tanpa kita berikan pengetahuan untuk mereka begitu Bu. Iya, bagus sekali Bu ya. Terus mungkin ada lagi yang ingin Ibu untuk membangkitkan motivasi belajar siswa, ada lagi yang mungkin masih ada menjangkal di Ibu? Saya rasa kalau itu nggak ada lagi Bu ya, karena semua undang-undang saya rasa udah saya sampaikan sama Ibu gitu. Iya Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan baik Bu ya. Insya Allah, amin. Yang saya lihat ini, yang saya dengar, yang saya tangkap ini, rencana Ibu itu bagus sekali. Sudah ada membuat metodenya dulu Bu ya, metodenya, terus ada medianya, dari media YouTube juga Bu ya. Mungkin video-video ya, di YouTube kan? ada dari YouTube. Ada media Bisa juga dari YouTube. buat sendiri, ambil dari referensi buku-buku ya kan. Ya, dan ada referensi dari lain, terus juga Ibu tadi bilang membawa anak-anak ke lapangan gitu ataupun keluar dari sekolah. Tapi yang saya rasa kalau anak-anak yang namanya belajar di luar kelas itu memang menyenangkan ya Bu, senang dia dengan pembelajaran-pembelajaran yang di luar itu. Jadi dengan semua yang Ibu lakukan itu, semoga nanti mendapatkan hasil yang maksimal. Tadi Ibu sudah bilang mendapatkan hasil 10 Bu ya. Insya Allah. Insya Allah ya.
Berarti sudah tidak ada lagi undang-undang yang Ibu sampaikan, Bu ya. Sebagai refleksi sedikit, Bu ya. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah curhat, Bu ya? Setelah curhat ataupun bercerita kepada saya, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Saya merasa lega, Bu. Rasanya plong di pikiran saya. Maksudnya sudah ada solusi, ya kan, sudah bertukar-tukar pendapat dengan ibu banyak memberikan pencerahan untuk saya. Jadi rasanya beban yang ada sama saya ini terlepas begitu, Bu. Hilang gitu ya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sudah memberikan saya banyak masukan, banyak wejangan. Jadi sangat terbantu untuk saya. Terima kasih Ibu Hanifah. Iya, Bu. Nanti kalau kapan-kapan Ibu punya masalah, Ibu kalau nggak suka hubungi saya nggak apa-apa. Insya Allah saya selalu siap. Yang namanya kita sharing. Mungkin nanti juga saya ada permasalahan, nanti juga saya mungkin akan hubungi Ibu. Kita kan sama-sama sharing, dengan kita sharing mungkin beban kita akan sedikit berkurang, Bu ya. Tapi Ibu sekali tadi bercerita, Ibu tidak sadar mungkin ya dengan permasalahan Ibu, ternyata Ibu dapat menggali sendiri solusinya gitu ya, tanpa saya memberikan solusi, ternyata Ibu sudah punya solusi sendiri gitu, sudah memikirkan hal-hal yang bagus gitu, Bu ya. Yaudah, mungkin untuk hari ini kita akhiri di sini, Bu. Mungkin saya minta maaf juga, mungkin ada bahasa saya yang kurang Ibu pahami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas sekali bahasanya. Terima kasih banyak Ibu. Saya banyak-banyak berterima kasih sudah memberikan saya tadi banyak sekali pencerahan. Terima kasih banyak Ibu. Oke, Bu. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.